Halo pemirsa, apa kabar? Salam komunikasi. Pemirsa sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia merupakan negara penghasil kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Secara geografis, Indonesia juga terletak secara strategis. Namun, apakah fakta-fakta ini sekaligus membuat Indonesia menjadi negara yang maju? Berbicara mengenai kemajuan sebuah negara tidak lepas dari kualitas pendidikan di dalamnya. Pendidikan Indonesia sudah menjadi kontroversi umum. Salah satunya adalah keberadaan ujian akhir nasional yang setiap tahunnya menuai kontroversi. Dalam kesempatan kali ini, saya Ardes Gunawan bersama rekan-rekan alumni akan memberikan dukungan bagi teman-teman kelas 12 SMOK IPK Fluid tahun ajaran 2013-2014. Berikut liputan. Buat teman-teman angkatan 6, sukses buat ujian nasional kalian ya. God bless dan juga tetap semangat. Halo semua anak kelas 12, gue Malka dari Angkatan 2 pengen ucapin good luck buat semuanya yang bakal hadapin UAN. Gue percaya semuanya bisa lulus, so study hard and study smart. Good luck! Permasalahan pendidikan di Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Tidak terkecuali pelaksanaan atau keberadaan ujian akhir nasional yang setiap tahunnya mengundang kontroversi. Seakan-akan pihak pemerintahan tidak memiliki sikap akan hal ini. Namun kali ini saya ingin membuktikan bahwa masih ada pihak pemerintahan yang ingin memberikan dukungan. Berikut dukungannya. Halo adik-adik, SMAK IPK Fluid kelas 12 yang saya banggakan. Saya Basuri Cahaya Purnama dari negeri sejuta pelangi, di mana tempat yang indah dan penuh dengan warna-warna keindahan kebaikan alam. Saya ingin adik-adik semua punya semangat yang tinggi untuk terus berkarya untuk mengibarkan merah putih Indonesia yang terbaik, untuk membuat negara kita menjadi negara yang terbaik. Dan tentunya tidak bisa kalau tidak dimulai dari perjuangan adik-adik untuk belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan kreativitas, karya, inovasi, dan juga mimpi yang tinggi untuk membuat kita menjadi yang terbaik. Dan ini harus dilakukan dengan integritas, komitmen yang tinggi untuk sungguh-sungguh berjanji di dalam hati kita sendiri bahwa kita akan melakukan terbaik. Dan yang paling penting adalah takut akan Tuhan. Itu adalah sumber dari semua pengetahuan. Sebab itu selamat belajar, selamat berkarya untuk adik-adikku, dan saya percaya kalian akan berhasil. Tentunya jangan lupa ora et labora. Terima kasih. Anak-anak di kelas 12 SMK IPK Fluid, ya, saya mau menyampaikan bahwa saya sungguh bangga karena sebentar lagi akan lulus dari kelas 12, akan menghadapi kuliah. Tentu saja ini merupakan satu masa yang berbeda dengan masa sekolah. Dan yang paling penting pengalaman saya dulu adalah bagaimana kalian mulai mengenal siapa kalian dan mulai mengenal siapa Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, tentu melalui pembacaan firman Tuhan dan renungan. Dan terlebih lagi bagaimana tahu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, seperti kita dengan teman-teman kita suka bilang kita curhat. Nah, itu yang dilakukan oleh Musa, ya, dari hati ke hati, bicara muka dengan Tuhan. Nah, itu yang curhat. Nah, saya berharap kalian untuk akan masuk lepas kelas 12 ini, kalian harus bisa bagaimana curhat dengan Tuhan. Kesulitan, persoalan akan banyak di sekitar kita. Tapi kalau kalian tahu bagaimana curhat dengan Tuhan, tahu konsep firman Tuhan, maka apapun kondisi saudara semua anak-anak ini pasti mampu mengatasinya. Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan akan menjadikan kalian di saksi-saksi Kristus di zaman yang ini, zaman yang begitu sulit. Dan kalau kita tetap bersandar pada Tuhan, kalian pasti berhasil dan sukses dan bahagia mengiringi kalian. Terima kasih, Tuhan memberkati kalian semua. Pelaksanaan ujian akhir nasional di Indonesia setiap tahunnya mengundang banyak kontroversi. Salah satunya adalah bocornya soal ujian akhir nasional sebelum hari H pelaksanaan. Selain dari pemerintah, tentunya masih banyak pihak yang memperhatikan hal ini. Dalam kesempatan kali ini, saya berhasil menggalang dukungan dari public figure. Berikut dukungannya.
selamat malam. Nama saya Brigita Graciela Kartika Andrani. You can call me Grace. Dan saya adalah finalis Abang None Jakarta Timur 2013. Saya juga dinobatkan sebagai None Persahabatan Jakarta Timur 2013. Dan saat ini saya bekerja sebagai guru BK SMA Global Prestasi Bekasi. Untuk siswa-siswi kelas 12 dari SMA IPK Fluid yang akan melaksanakan ujian nasional, saya ucapkan good luck, selamat berjuang, selamat bertanding, kerjakan dengan jujur, kerjakan dengan baik, gak usah pakai nyontek, because nothing is impossible, karena impossible means I am possible. Bye-bye. Halo semuanya, perkenalkan saya Emily Karim sebagai perwakilan dari runner-up pertama Miss Universitas Multimedia Nusantara 2013. Di sini aku mau ucapin semangat, aku mau sampaikan support untuk siswa-siswi kelas 12 SMA IPK Fluid yang sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional, ujian sekolah, ujian praktek, dan sebagainya. Aku yakin banget kalian semua bisa lulus dengan nilai terbaik, asalkan kalian jangan lupa banyak-banyak belajar, banyak-banyak berdoa, dan banyak-banyak berlatih. Oke, terima kasih. Halo teman-teman SMA kelas 12 IPK Fluid, perkenalkan nama saya Clara Alverina, saya merupakan Miss Universitas Multimedia Nusantara 2013 dan saya juga merupakan alumni dari IPK Sunter loh. Di sini saya ingin menyampaikan semangat kepada teman-teman sekalian yang akan mengikuti ujian nasional. Saya percaya teman-teman sekalian pasti akan mendapatkan nilai yang terbaik dan seluruh siswa-siswi IPK Fluid dapat lulus 100%. Kuncinya adalah banyak-banyak berlatih dan jangan lupa untuk berdoa. Akhir kata, saya Clara Alverina, good luck and God bless. Halo teman-teman kelas 12 SMAK IPK Fluid, seperti yang telah saya janjikan sebelumnya, bahwa saya akan memberikan dukungan bagi Anda melalui kalangan public figure. Saat ini, saya sedang berada di MNC Plaza, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, atau lebih tepatnya di redaksi Seputar Indonesia RCTI. Mari ikut saya untuk bertemu dengan salah satu news anchor seputar Indonesia, Michael Chan. Halo, apa kabar nih Michael? Baik-baik Ades, terima kasih sudah diajak untuk wawancara. Sama-sama, terima kasih juga Michael hari ini sudah bersedia nih untuk kami wawancara mengenai dukungan terhadap teman-teman kami. Nah, namun sebelumnya saya ingin tanya dulu nih Michael, sekarang kesibukannya apa sih Michael? Kesibukannya ya masih cari berita buat kacamata Michael, juga buat Michael Mary menginspirasi, masih produksi buat Seputar Indonesia Pagi, masih juga bawain acara di sekalian promosi nih. Iya, lumayan ya promosi. Oke, jadi kira-kira begitu kesibukannya ya? Kesibukannya itu, kalau Sabtu Minggu biasa libur ya main sama keluarga, sama istri, sama anak. Masih ada waktu ya? Disempet-sempetin, kalau nggak pernah ada waktu. Oke, ya kan? betul. Jadi padat sekali, tapi akhir minggu masih sempat bersama keluarga ya? Iya, disempet-sempetin jalan ke mall, atau nggak cuma main di rumah ya, yang penting disempet-sempetin ada waktu buat keluarga. Baik. Nah, jika lo berbicara mengenai karir nih, Michael ya, pekerjaan kan begitu padat ya, dengan segala tuntutan yang ada di dalamnya. Pasti akan diawali oleh pendidikan sebelumnya yang ditempuh nih. Nah, berbicara mengenai pendidikan, Michael dulu pernah mengikuti ujian akhir nasional nggak sih? Ujian akhir nasional pasti pernah, tapi namanya dulu waktu itu saya ingatnya Eptanas. Eptanas ya? Eptanas, saya ingat banget karena saya 3 IPA, jadi saya ada tambahan, jadi kita setelah dulu sekolah jam 7 sampai jam 3 untuk meningkatkan hasil Eptanas, saya di bidang eksak IPA gitu ya, jadi kita ada tambahan 2 jam lagi untuk tambahan pelajaran. Jadi kayak fisika, matematika, biologi, dan kimia itu jadi kita sekolahnya dari jam 7 sampai jam 5 sore. Lalu di rumah dilatih lagi semua soal-soal yang sudah diajarkan. Bagaimana perasaannya sewaktu itu? Melelahkan tentu ya untuk usia masih ABG itu melelahkan, tapi saya percaya kalau kita semakin banyak latihan soal-soalnya pasti kita akan mampu bisa melewati semua ujian-ujian Eptanas itu gitu. Jadi saya pun nggak kecewa dengan hasil yang didapat dari Eptanas karena saya tahu saya sudah menginvestasikan waktu yang banyak buat berlatih, buat belajar. Jadi saya pasti dapat nilainya juga bagus. Oke, Michael sewaktu menjalani proses yang cukup berat ya dalam menghadapi Eptanas seperti itu, ada nggak sih goda-godaan yang di tengah-tengah proses tersebut? Pasti ya, saya ingat banget zaman itu mungkin teman-teman IPK juga masih belum tahu ya. Kalau itu ada zaman Senseiya. Oke. Ya, godaan pasti ada. Karena setiap jam 5 sampai jam 6 Senseiya diputar. Jadi saya harus melawan keinginan saya mau nonton dulu sebentar atau mau belajar.
habis Senseiya ada kuis lagi yang bisa menarik saya untuk lebih lama lagi nonton 3-4 jam. Jadi godaan televisi, tayang televisi, acara-acara kadang-kadang membuat kita jadi belajar nggak ya, nanti deh malaman dikit, akhirnya nggak belajar, ketiduran, besok udah bangun lagi. Jadi menurut saya ada godaan pasti, tapi percaya kalau kita batasi diri kita misalnya, oke, saya belajar 2 jam, investasi 2 jam, nanti rewardnya memberikan hadiah pada diri sendiri, saya boleh nonton 1 jam, lalu saya istirahat buat siap-siap besok ke sekolah. Itu akan lebih bagus buat kita, karena kita kayak membuat diri kita lebih disiplin, lalu dengan apa yang kita ada, sehingga kita bisa dapat hasilnya lebih maksimal waktu ujian. Oke, jadi proses yang begitu panjang harus dilalui dan dipersiapkan dengan sematang mungkin. Oh iya dong, nggak sembarangan loh, karena menurut saya kadang-kadang orang suka anggap remeh ujian akhir nasional atau Aptanas ya, tapi itu kadang-kadang kan membuat kita jadi standar untuk kita masuk ke perguruan tinggi, supaya kita bisa masuk ke perguruan tinggi yang benar-benar kita sukai, yang kita mau, kita kendaki, bukan yang mau terima kita. Betul, iya kan? Jangan sampai betul. Kita yang harus tentuin. Betul. Kalau perlu semua perguruan tinggi menerima, kita tinggal milih yang mana yang terbaik ya buat saya. Jangan sampai cuman dari semua perguruan tinggi hanya 1 perguruan tinggi yang mau terima kita. Itu kan kasihan. Oke, luar biasa nih. Jadi prosesnya begitu, jadi dengan prinsip yang juga tegas begitu ya Michael ya. Oke Michael, tanpa berpanjang-panjang lagi, ada nggak nih kesan dan pesan untuk teman-teman kelas 12 SMAK IPK Fluid nih? Ya, buat teman-teman SMAK IPK Fluid angkatan tahun ajaran 2013-2014 kelas 12, saya cuma pesan, saya bisa merasakan perjuangan teman-teman. Tapi percaya, semua perjuangan, kerja keras, belajar yang sudah dilatih selama ini nggak sia-sia. Jadi nggak ada salahnya mulai dari sekarang teman-teman SMA Kristen IPK Fluid ini lebih lagi memacu diri, jangan cepat puas diri. Karena kalau Anda lengah, kasihan apa yang sudah dibuang selama ini latihan, akhirnya nggak bisa maksimal di hasil ujian akhir nasionalnya. Semoga apa kerja kerasnya bisa berbuah manis dan semoga bisa dapat perguruan tinggi yang disukai plus fakultas atau jurusan yang benar-benar jadi passionnya, jadi gairahnya, sehingga nanti bisa jadi kayak kakak Ardes, kakak yang ada di belakang kamera juga, seperti mungkin saya, seperti mungkin teman-teman yang teman-teman idolakan selama ini di televisi. Jadi jadilah sesuai dengan apa yang menjadi keinginan teman-teman sendiri. Jangan mau nilai yang rendah supaya Anda bisa punya kesempatan lebih banyak lagi memilih. Ya, sukses. Oke, terima kasih. Thank you. Baik, demikian berikutlah liputan saya bersama Michael Chandra. Saksikan di kesempatan berikutnya. Demikianlah dukungan dari para alumni, pihak pemerintahan ataupun rekan-rekan artis. Semoga dukungan yang Anda dapat membuat Anda semakin semangat dalam menghadapi ujian akhir nasional. Saya mewakili pihak Amos Kozi Hotel and Convention Hall Jakarta mengucapkan selamat menghadapi ujian akhir nasional kepada siswa-siswi SMA IPK Fluid kelas 12. Semoga berhasil dan lulus dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Kehidupan merupakan sebuah perjalanan. Terkadang kita melalui batu kerikil, putaran-putaran ataupun belokan-belokan yang seringkali menyulitkan hidup kita. Namun justru melalui kesulitan-kesulitan tersebutlah kita dapat menjadi orang yang sukses. Jangan pernah berpikir untuk melewati jalan pintas. Jalani proses yang ada dan nikmati hasilnya kemudian hari. Saya Aris Gunawan, salam komunikasi.